Sahabat Dhamma, Guru Agung kita telah menjelaskan tentang pandangan benar dan pikiran benar. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pandangan benar? Pikiran seperti apa yang dapat disebut sebagai pikiran benar? Dan bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan dengan pandangan benar dan pikiran benar? Sebagai umat Buddha, kita perlu mengetahui makna mendalam dari pandangan benar dan pikiran benar. Yuk kita simak uraian dari Biku Atadirotera berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita punya pandangan benar, pikiran jadi benar. Selain bisa nekkhamma sangkappa, pandangan benar ini menghasilkan pikiran benar yang selanjutnya itu bisa menimbulkan. Jadi tadi nekkhamma sangkappa, yang berikutnya adalah abhyapada sangkappa, pikiran untuk tidak membenci. Ya, abhyapada, karena abhyapada adalah niat jahat atau kebencian. Jadi kalau abhyapada, ya berarti tidak ada lagi yang namanya niat jahat. Kalau seseorang tidak punya niat jahat, apa yang terjadi? Meskipun seseorang itu belum mencapai kebebasan, minimal beban hidupnya berkurang. Jadi sebelum mencapai kebebasan, kalau seseorang itu tidak menyimpan niat jahat, tentu beban penderitaannya berkurang. Tapi kalau bawaannya itu dendam, kemudian mendengki, ya, maka di situ penderitaan sudah mulai terasa. Tidak ada ceritanya orang yang membenci itu bahagia, tidak ada. Karena menyimpan kebencian itu seperti seseorang yang menggenggam api. Ketika api itu digenggam atau bara api itu digenggam, siapa yang terbakar pertama? Bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Maka Bapak dan Ibu nanti kalau dalam hidup sehari-hari ada kurang ini, ada kurang itu, ya sebisa mungkin lah ya enggak usah benci-benci amat lah. Ya, jadi enggak usah benci-benci sekali. Sama orang lain ya usah benci, pada diri sendiri ya tidak usah benci, wong memang hidup ini penderitaan kok. Kalaupun kita membenci, bukannya penderitaan berkurang, justru makin menderita. Maka dibutuhkan pandangan benar. Kalau pandangan benar muncul, pikiran jadi benar. Kalau pikiran benar, isinya selain nekkhamma sangkappa juga ada abhyapada sangkappa. Selain itu juga akan muncul yang namanya ahimsa sangkappa, pikiran untuk tidak mencelakai. Jadi tidak ada pikiran untuk mencelakai. Kan seringkali orang pada umumnya itu kan, ya kalau ada orang seneng itu susah. Tapi kalau ada orang susah itu senang. Ini kebiasaan kita. Wah Bante, dia lagi susah Bante. Mungkin lagi metik karma buruk ya Bante ya. Ya kalau ada orang susah ya kita ya sebisa mungkin membantu. Sebisa mungkin untuk membantu. Makanya orang yang punya pandangan benar, pikirannya menjadi benar. Dan ini menjadi penting. Karena segala sesuatu diawali dari pikiran. Apa yang orang pikirkan, diisi oleh apa yang menjadi pandangannya. Dan pandangan itu masuk dari informasi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan menjadi informasi. Dan informasi yang masuk ke dalam diri kita akan menjadi pandangan. Jadi orang yang tercerahkan itu dimulai dari mana? Dari informasi. Makanya kalau kita mendengarkan Dhamma, ini adalah informasi. Apa yang kita dengar berulang-ulang akan menjadi pandangan, dan pandangan itu akan mempengaruhi pikiran. Makanya seringkali kita kadang-kadang bisa kekeh adu argumen dengan orang tertentu. Kita menunjukkan jangan berbuat jahat. Orang itu kekeh. Ya enggak apa-apa kalau sedikit, wong enggak ketahuan kok. Kenapa? Karena selama ini informasinya, ya kalau sedikit ya enggak apa-apa lah, wong enggak ketahuan. Informasi yang masuk ke dalam pikiran akan mempengaruhi pandangan. Dan pandangan itu mempengaruhi pikiran. Pikiran itu mempengaruhi tindakan. Maka seperti apa yang ada di dalam Jalan Mulia Brosur 8, kalau pandangannya benar, akan menimbulkan pikiran benar. Dari pikiran benar itu akan menghasilkan ucapannya benar. Kenapa ucapannya benar? Karena tahu kalau saya berbicara salah, maka saya akan membuat orang lain menderita.
Karena ketika kita berbohong sama orang lain, sebetulnya kita membuat orang lain menderita. Ketika kita beromong kosong, itu juga membuat orang lain menderita. Kalau kita berbicara provokatif, itu juga membuat orang lain menderita. Kalau kita berbicara kasar, itu juga membuat orang lain menderita. Tahu tentang penderitaan, maka orang itu tidak lagi berbicara yang tidak benar. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan pandangan benar dan pikiran benar di dalam batin. Melalui praktik kebenaran ini, kita dapat mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan dapat terwujud bila pikiran membenci diatasi dengan pikiran tidak membenci. Dengan kita terus menerapkan hal ini, maka beban kehidupan akan semakin berkurang. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Damadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.